Oke, sobat elektronik, lagi di boothnya Samsung ya, bos. Bersama salesnya Mr. Lukman. Ini di booth Samsung mau coba review dari line up-nya yang ada di Samsung tahun 2026. Kemarin kita sudah line up review dari brand LG. Nah, sekarang dari brand Samsung. Mulai dari yang terdah sampai yang tertinggi dan harga-harganya serta spek yang umumnya lah ya. Kita langsung aja, nggak lama-lama, ayo ditungguin. Oke, sobat elektronik, yang terendah mulai dari Full HD dulu ya, Om Lukman ya. Manchester City nih, tahun berapa City-nya nih? Tahun lama pokoknya. Tahun lama ya, pas Aguero. Nah, langsung, ini adalah seri paling rendahnya si Samsung. Dia mengeluarkan seri Full HD tapi dengan teknologi QLED. Serinya apa, Mas? Serinya ini QFAA X XD. Nah, ini ukuran 43 inch tapi sudah QLED. Walaupun secara resolusi dia masih Full HD. Kelihatan ya bedanya. Untuk yang resolusi Full HD tapi pakai teknologi QLED, secara gambarnya mirip-mirip QLED, cuman sayang resolusinya beda. Kalau yang ini dia punya resolusi 4K tapi QLED, itu Q7FA. Cuman ini barangnya udah mau discontinue ya, nanti ada gantinya. Tapi nggak beda jauh sih, sepertinya akan tampil ya seperti ini juga. Yang pertama dulu langsung ya, ini tersedia ukuran 43, 50 ada nggak, Mas? 50 ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya, jadi dia cuma mengeluarkan seri 43 aja. Untuk tampilan fisiknya seperti ini, kakinya kecil, dari kiri ke kanan, untuk powernya di kanan, dan tampilan dari listnya sih nggak terlalu tipis ya, sobat. Mungkin untuk menekan harga, karena dia harganya di 4 jutaan, QLED tapi Full HD. Kalau yang nggak butuh-butuh banget 4K, sepertinya cukup ya. Lanjut ke belakangnya, ini mirip dengan seri DU7000. Tampilan dari belakangnya seperti ini. Lalu untuk portnya, ini dia punya HDMI, USB, antena, LAN, dan HDMI lagi. Tidak ada port tambahan yang begitu banyak dari seri QLED Full HD ini. Mas, Full HD worth it gak sih? Menurut saya worth it aja, karena semua acara yang ada di TV atau acara-acara di Netflix dan lain-lain itu rata-rata semuanya Full HD. Jadi untuk harga segini agak ketinggian sih ya menurut saya. Mending cari yang harganya di bawah ini, atau mungkin lagi promo, bisa dicek aja ya nanti. Kalau 3,5 mending ambil deh ya, Full HD QLED. Cuma untuk harga segini mending teman-teman ambil 4K. Ya, sekali lagi balik lagi ke kebutuhan. Kalau misalkan nontonnya nggak butuh 4K tapi Full HD, itu Full HD juga lebih dari cukup, karena semua siaran tuh sudah Full HD semua. Kalau 4K tuh memerlukan kuota yang besar dan memerlukan apa ya, biaya yang lebih besar lah ya, untuk apa namanya, sampai ke gambar yang bagus. Oke, lanjut. Nah, lanjut di atasnya adalah QLED 4K. Nah, ini masih worth it, harganya 5 jutaan, sisi 1 juta dengan yang seri ini. Tampilannya beda, dia kakinya agak jangkung ya, tuh seperti ini. Untuk logo Samsungnya di kanan itu sebelah sini. Dan untuk tampilan belakangnya tadi sih kita lihat sejenak mirip ya, mirip, cuman agak lebih tipis sedikit. Enggak sih ya, mungkin karena faktor kaki ya. Dan portnya dia lebih banyak, USB, HDMI, LAN, power, antena. Seperti ini ya, 5 juta. Worth it nggak sih 43-nya? Worth it ya. Dengan harga segini dapat 4K dan QLED. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor, biasanya kompetitor bisa harganya di bawah ini ya, bisa 4,7, 4,8. Lanjut kita ke seri barunya, itu 8500H. Ini sebelumnya adalah 8500F ya. Nah, sebelumnya, nah yang baru itu dia serinya U8500H. Nah, ini tampilannya, ini adalah ukuran 75 inch. Tersedia ukuran mulai dari 43, 50, 55, 65,
75 sampai ke 85 juga ada. Tampilannya seperti ini baru ya. Kalau perbedaannya sih beda di kakinya aja, dia agak abu tua. Tampilan ke kanannya ini logo Samsungnya seperti ini. Lanjut ke belakangnya, modelnya baru ya. Ini mirip-mirip nih ya kalau teman-teman bandingkan, ini Samsung nih. Nah, ini LG nih, Nano 4K UHD. Oh ya, mirip-mirip, cuman ini renggangnya lebih jauh aja. Mungkin satu negara ya dimiripin. Portnya sama dengan Full HD yang tadi, yang Full HD QLED. Ini portnya nggak terlalu banyak, ada USB, HDMI, dan LAN, serta tampilan ini seperti ini. Langsung ya, kita langsung ke gambarnya. Nih seperti ini tampilan dari gambarnya. Mana sobat ya? Lanjut, kita sebenarnya dari sini ada namanya mini RGB. Itu pernah di-review, cuman displaynya nggak ada. Tapi si kompetitor ini punya mini RGB. Nah ini dia mini RGB-nya punya LG. Nanti ini kompetitornya ini nih. Ya cuman si barangnya nggak ada. Tapi untuk bentukannya dia mirip-mirip si serinya OLED seperti ini. Nah ini adalah seri OLED yang tertingginya. Ini serinya adalah S85H. Tuh 55-nya aja harganya 5 juta, 20 jutaan. Gimana coba ya sobat, untuk si Samsung ini mengeluarkan OLED dengan harga 20 juta, worth it nggak sih? Ya selayaknya OLED. Memang secara kualitas gambar sudah sering saya review ya, ini sangat bagus sekali. Cuman ada kemunduran sih untuk di remote-nya. Si tahun 2026 ini dia remote-nya udah nggak dicas lagi ya, dia udah pakai baterai. Jadi sedikit ini sih ya, kecewa di situ. Langsung ya ke bentuk fisiknya seperti biasa, pada umumnya OLED tuh seperti ini. Tuh ya, tipis, dan port di belakangnya juga lengkap, ada 2 USB, HDMI 2 di sini, lalu di sini juga ada LAN dan HDMI lagi ya sobat. Ini seperti ini. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah line up-nya untuk Samsung ini sekarang ini udah nggak terlalu banyak ya. Dia serinya kayak menurun sih menurut saya. Jadi dulu tuh 3 tahun lalu, 4 tahun lalu tuh serinya banyak, bahkan sampai ada yang The Zero, The Serif, The Frame, The apa lagi tuh, The Freestyle, banyak. Tapi tahun ini dia kayak semacam mengikuti pasar sih ya, mengikuti kompetitornya, karena tergerus sama kompetitor tuh, Toshiba, TCL, Hisense. Ya mau nggak mau dia harus ngikutin pasar dan mengurangi. Ya silahkan di inilah ya sobat, tahu sendiri. Mungkin mengurangi dari speknya, mungkin mengurangi dari yang tadi saya bilang remote-nya. Harusnya sih Samsung tetap ya cuman kalau nggak ini agak susah sih untuk bersaing ya. Nah itu sobat line up-nya. Mungkin ada yang mau di-review, Mas, mau tolong di-review dong seri barunya yang basic itu. Ya boleh, nanti silahkan cek di komen atau WA aja. Kalau ada yang mau cek harga-harganya, yang update harga berapa, silahkan cek di keranjang kuning di sini atau bisa WA aja. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Elektronik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.